Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama mengenal Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau lahir di Mekah 5 tahun sudah tahun gajah. Pada masa jahiliyah, beliau dikenal sebagai seseorang yang mulia kabilahnya. Beliau tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Beliau dikenal sebagai seseorang yang hartawan, dermawan, berbudi bahasa yang halus, pemalu, dan sangat dicintai serta dihormati oleh kaumnya. Saking pemalunya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa beliau dan para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. As-Sabiqun al-Awwalun yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan merupakan menantu Rasulullah SAW yang bergelar Zun Nurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikah dengan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan pernah hijrah ke Abbasiyah bersama istrinya yang bernama Ruqayyah dan sahabat-sahabat lainnya untuk menghindari ancaman dan penindasan dari kaum kafir Quraisy, dan mereka kembali ke Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan selalu mengikuti peperangan membela agama Islam, kecuali dalam perang Badar beliau tidak ikut karena menemani istrinya yaitu Ruqayyah yang sedang sakit. Dalam perang Tabuk, yaitu pada saat umat Islam sangat membutuhkan biaya, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda serta 10.000 dinar untuk membiayai pasukan perang Tabuk. Utsman bin Affan juga terkenal dermawannya ketika ia membeli sumur trauma milik orang Yahudi untuk umat Islam yang sangat mahal. Pembahasan yang kedua, pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah berdasarkan musyawarah oleh Majelis Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu majelis buatan Umar bin Khattab untuk memilih khalifah penggantinya. Majelis ini beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah 23 Hijriah ketika beliau berumur 70 tahun. Beliau memegang jabatan sebagai khalifah selama 12 tahun dan beliau wafat di umur 82 tahun karena dibunuh oleh pemberontak ketika beliau sedang baca Al-Quran. Pembahasan yang ketiga, prestasi menonjol Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, renovasi Masjid Nabawi. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, membentuk angkatan laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Pembahasan yang keempat, jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, merenovasi dan memperindah Masjid Nabawi yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, kodifikasi musyaf yang standar untuk menghindari perselisihan dalam belajar Al-Quran, dan kemudian menggandakannya menjadi 5 musyaf. Yang pertama disimpan di rumah Utsman bin Affan yang dikenal sebagai Musyaf Utsmani atau Musyaf Al-Imam, dan 4 lainnya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Panitia kodifikasi Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Yang ketiga, membentuk angkatan laut atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Damaskus.
Fungsinya untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari pasukan musuh, terutama pasukan Romawi, karena pasukan Romawi ingin menguasai kota Iskandaria. Pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan pasukan Romawi, yaitu ketika kaum muslimin hendak mempertahankan kota Iskandaria dari rebutan pasukan Romawi. Dikenal dengan peperangan Zatus Sawari, yaitu peperangan tiang kapal. Yang keempat, perluasan wilayah Islam ke berbagai daerah, yaitu yang pertama ke Armenia, perluasannya dipimpin oleh Salman bin Robiah. Yang kedua ke Afrika, yaitu Tunisia, dan ke Tripoli, yaitu Libya, perluasannya dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Yang ketiga ke Azerbaijan, perluasannya dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Yang keempat ke Kepulauan Kiprus, Konstantinopel, Turki, dan negeri Balkan yaitu Yugoslavia dan Polandia, perluasannya dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.